Kegiatan kelompok kami pada minggu ini yaitu pengukuran, pemanenan, dan pembagian hasil panen. Yang pertama yaitu pengukuran tinggi, jumlah daun, dan jumlah polong tanaman kedelai. Tujuan dilakukannya pengukuran tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah polong pada pengamatan tanaman adalah untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dapat memberikan indikasi tentang bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang seiring waktu. Sedangkan pengukuran jumlah daun dapat memberikan informasi tentang kesehatan dan produktivitas tanaman. Pengukuran jumlah polong juga penting untuk mengetahui potensi hasil panen tanaman kedelai. Dengan melakukan pengukuran tinggi tanaman, penghitungan jumlah daun dan jumlah polong pada tanaman kedelai, nantinya akan dapat diketahui perlakuan mana yang memberikan hasil yang paling optimal pada tanaman budidaya kedelai kelompok kami. Ini merupakan penampakan tanaman kedelai kami sebelum dipanen. Selanjutnya yaitu dilakukan proses pemanenan. Proses pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman kedelai dari tanah bersama dengan akarnya. Sebenarnya pemanenan kedelai dengan mencabut akarnya bukanlah cara yang tepat untuk memanen kedelai. Saat memanen kedelai, sebaiknya hanya memotong bagian batangnya di atas permukaan tanah dan tetap membiarkan akar-akarnya di dalam tanah, sehingga tanaman kedelai dapat menghasilkan nitrogen ke dalam tanah dan memberikan manfaat bagi tanaman lain yang nantinya akan ditanam di lokasi tersebut. Pemanenan dengan mencabut akar kedelai akan merusak struktur tanah dan mengganggu lingkungan mikroorganisme di dalamnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan tanah dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman pada musim tanam berikutnya. Ini merupakan video ketika kelompok kami melakukan proses pemanenan kedelai. Nah, kelompok kami melakukan budidaya dua tanaman yaitu kedelai dan juga tanaman bunga keningkir, tetapi pada tanaman bunga keningkir tidak bisa dipanen karena mendapatkan saran dari Bapak Laboran untuk tetap dibiarkan ditanam di situ. Setelah melakukan pemanenan dengan cara mencabut tanaman kedelai bersama dengan akarnya, kelompok kami melakukan pemotongan daun-daun kedelai sehingga yang tersisa hanyalah batang kedelai dan juga polong kedelainya. Setelah itu, kelompok kami mencuci bersih kedelai, polong kedelai dan juga batang kedelai tersebut yang nantinya akan dibagikan kepada teman-teman kami. Pada rencana kerja kelompok kami, sebenarnya setelah panen kelompok kami akan menjualnya atau membagikan kepada teman-teman. Tetapi pada saat proses pemanenan ternyata diketahui bahwa lama dari praktikum tidak mencukupi untuk waktu panen kedelai, sehingga banyak tanaman kedelai yang belum optimal dalam pertumbuhan isi polongnya, sehingga kelompok kami memutuskan untuk membagikannya kepada teman-teman kami. Setelah dilakukan pemanenan, diketahui bahwa penggunaan POC enceng gondok merupakan POC yang paling optimal dibandingkan dengan POC pisang. Nah, pada saat proses pemanenan ditemukan keanehan pada akar tanaman kedelai, yaitu pada akar tanaman kedelai terdapat benjolan-benjolan kecil. Penyakit benjolan akar pada tanaman kedelai disebabkan oleh bakteri Rhizobium yang hidup di dalam nodul akar tanaman kedelai. Bakteri ini sebenarnya membantu tanaman kedelai dalam proses fiksasi nitrogen, yaitu mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Namun, jika jumlah bakteri Rhizobium terlalu banyak, dapat menyebabkan pembentukan benjolan yang berlebihan pada akar tanaman kedelai. Penyakit ini diketahui dengan nama overnodulation atau nodulation disorder.
Benjolan akar yang berlebih ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai sehingga menyebabkan rendahnya hasil panen. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit benjolan akar pada tanaman kedelai antara lain penggunaan pupuk nitrogen berlebihan, pemupukan fosfor yang tidak sesuai, pH tanah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, serta kerusakan pada akar tanaman.